Good morning, selamat pagi siswa-siswi kami kelas 7 SMP Negeri 1 Silain. Pagi ini kita akan belajar mengenai alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah alat ukur panjang. Jadi di dalam IPA, pembelajaran IPA kita belajar mengenai alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Nah, yang pertama adalah alat ukur panjang. Yang pertama adalah mistar. Nah, kamu sudah sering menggunakan mistar ya. Mistar itu sama dengan penggaris. Nah, cara untuk posisi yang benar untuk mengukur dengan mistar adalah posisinya tegak lurus dari atas, tidak dari kiri atau tidak dari kanan ya, supaya pengukurannya lebih teliti. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam atau diameter luar sebuah pipa. Jadi bagian-bagian dari jangka sorong ini yang pertama mempunyai rahang tetap atas untuk mengukur diameter dalam, rahang tetap bawah untuk mengukur diameter luar. Kemudian ada juga bagian yang berikutnya adalah rahang atas. Di rahang atas ini terdapat skala utama ya. Kemudian ada juga skala noniusnya. Jadi biasanya jangka sorong ini hanya mengukur ya antara 10 sampai 15 cm. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi bagian-bagian yang penting dalam jangka sorong itu ada rahang tetap dengan skala terkecilnya 0,1 cm dan juga rahang geser yang dilengkapi dengan skala nonius. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana pembacaan skala dalam jangka sorong. Nah, yang pertama sekali, ketika kita mau mengukur suatu benda, kita akan menggeserkan rahangnya sampai ke batas benda yang diukur ya. Misalnya kita mau mengukur diameter luar sebuah pipa, jadi rahangnya kita geser, kemudian kita kunci. Nah, langkah yang pertama yang kita lihat adalah skala utamanya. Nah, lihatlah skala utama yang langsung berbatasan dengan angka 0 pada skala nonius. Nah, itulah skala utamanya. Dalam hal ini kalau kita perhatikan, dia berada pada skala utamanya 4,2 cm. Nah, setelah kamu melihat skala utamanya, selanjutnya kita melihat skala noniusnya. Nah, untuk membaca skala noniusnya, kita harus melihat secara hati-hati garis-garis di skala nonius itu yang langsung berhimpit membentuk garis lurus terhadap skala utamanya. Itulah skala noniusnya. Setelah kamu sudah tahu skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa, maka dijumlahkan. Jadi hasil pengukuran dari menggunakan jangka sorong itu adalah penjumlahan antara skala pada skala utama ditambah dengan skala nonius. Coba kita perhatikan, ini adalah salah satu contoh pengukuran diameter sebuah cincin. Nah, ketika cincinnya sudah diukur pada rahangnya sudah dikunci, maka kita lihat, kita amati skala utamanya. Coba kita lihat, bergeser ke kanan. Nah, skala utama yang paling dekat dengan angka 0 pada skala nonius adalah berada pada 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. 2,4 cm. Artinya dia kalau kita ubah ke milimeter, 24 mm. Itu skala utamanya. Kemudian kita lihat skala noniusnya. Skala nonius ini kita perhatikan yang berhimpit dengan skala utama, membentuk garis lurus ya. Coba kita perhatikan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, skala noniusnya berada di angka 6. Ingat, ketelitian jangka sorong itu 0,1. Jadi skala noniusnya 6 kali 0,1. Jadi 6 kali 0,1 berarti dia 0,6. Nah, sekarang selanjutnya kita jumlahkan skala utama ditambah skala nonius. 24 mm ditambah 0,6 mm. Hasil pengukuran diameter cincin ini 24,6 mm. Kalau kita konversikan ke dalam cm, hasilnya menjadi 2,46 cm. Alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer skru.
Nah, mikrometer sekrup ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan plat atau diameter sebuah kawat. Nah, bagian-bagian dari mikrometer sekrup itu yang pertama itu yang paling penting itu adalah memiliki skala tetap, kemudian ada skala putarnya, kemudian ada penguncinya. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,01 cm. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat seperti yang saya katakan tadi, mengukur ketebalan plat, mengukur diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Jadi bagian-bagian dari mikrometer adalah rahang putar, skala utama, skala putar, dan silinder bergerigi. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,1 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang alat ukur massa. Nah, alat ukur massa ini biasanya dikatakan neraca. Neraca ini ada bermacam-macam, ada yang neraca sama lengan, ada yang neraca 3 lengan, dan ada neraca yang 4 lengan. Nah, kalau biasanya remaja putri, pasti sudah terbiasa dengan neraca atau timbangan ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan alat ukur massa ini. Berikut beberapa contoh alat ukur massa ya. Yang pertama, neraca 3 lengan atau Ohaus 2610. Dikatakan dia 2610 artinya dia dapat mengukur massa sampai 2610 kg dengan ketelitian 0,1 gram. Nah, yang berikutnya ada neraca 4 lengan atau Ohaus 311. Nah, neraca 4 lengan ini dapat mengukur massa sampai 310 gram dengan ketelitian 0,01 gram. Coba perhatikan pada layar, ini adalah salah satu contoh pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Jadi, cara pengukurannya kita yang pertama itu memperhatikan atau mengamati posisi anting yang berada dalam setiap lengannya. Ingat, ada lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Nah, coba kita perhatikan posisi anting di lengan depan itu berada pada 5,5 gram. Pada lengan tengah berada pada 20 gram. Kemudian posisi anting pada lengan belakang itu pada 200 gram. Jadi cara menghitung hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus 3 lengan ini menjumlahkan posisi anting yang depan ditambah dengan lengan tengah ditambah lengan belakang. Dalam hal ini kalau kita diibaratkan menghitung massa gula pasir, mengukur massa gula pasir, jadi dijumlahkan 5,5 gram ditambah 20 gram ditambah 200 gram, hasilnya 225,5 gram. Begitu cara mengukur dengan menggunakan neraca Ohaus. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai alat ukur waktu. Oke, yang pertama adalah stopwatch. Nah, stopwatch ini ada 2 jenis. Ada yang stopwatch mekanis, kemudian ada stopwatch yang digital. Nah, kalau stopwatch mekanis yang pertama ini adalah memiliki ketelitian 0,1 sekon. Ingat ya, satuan dari besaran waktu adalah sekon. Kemudian, kalau stopwatch yang elektrik atau yang digital memiliki ketelitian 0,01 sekon. Jadi sudah pasti yang lebih teliti itu pasti menggunakan stopwatch yang digital. Alat ukur waktu yang berikutnya adalah jam tangan atau arloji. Nah, kamu sudah biasa ya, dan kamu juga pasti sudah terbiasa menggunakan jam tangan ini. Jadi, jam tangan ini memiliki ketelitian 1 sekon. Ya, demikianlah pembelajaran kita mengenai alat ukur. Tadi sudah dibahas dari alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Nah, selanjutnya tugasmu adalah sebagai berikut. Nah, setelah selesai ini, kamu sebutkan yang keempatnya, kemudian
tuliskan ke dalam catatanmu. Nah, setelah itu, Ibu akan memberi soal-soal yang akan kamu kerjakan pada hari ini, dan dikumpul juga. Saya tunggu hasilnya hari ini juga. Tugas yang berikutnya adalah menentukan hasil pengukuran dari beberapa alat ukur berikut ini. Jadi yang pertama itu jangka sorong, kemudian mikrometer sekrup, dan neraca 3 lengan. Yang ini dikumpul pada hari ini juga. Oke? Saya tunggu ya. Berikutnya adalah soal-soal latihan yang akan kamu kerjakan selama 1 minggu ini. Jadi, saya beri waktu untuk pengerjaannya adalah 1 minggu sampai hari Rabu. Jadi, pengumpulan soal yang berikut ada saya beri waktu 1 minggu. Jadi, hari Rabu depan ini akan saya tagih. Silakan kirimkan semua tugas-tugasmu ke WA Ibu secara pribadi. Ibu tunggu ya. Jangan malas. Ayo dicoba, kamu pasti bisa. Oke? Baiklah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan ragu, silakan dicoba. Kamu pasti bisa. Saya harap kamu bisa menjadi be the next scientist. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Di hari yang sama, kita akan belajar yang lebih seru lagi. Bye!